kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kakak mau cerita nih tentang Daud dan Goliat. Tapi sebelum itu kita doa dulu yuk. Ayo, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapakku di surga, terima kasih Bapa atas pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Bapa agar kami dapat mendengarkan dengan tenang. Berkati juga Bapa agar firman ini dapat menjadi pelita di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kakak mulai ya ceritanya. Tapi sebelum itu adik-adik harus duduk dengan diam ya. Oke? Oke, kalau gitu kakak mulai ceritanya. Ada seorang pemuda bernama Daud. Daud itu merupakan anak dari Bapak Isai. Nah, suatu hari Daud nih diminta tolong sama Bapak Isai buat nganterin makanan ke kakak-kakak Daud yang sedang ada di medan perang. Saat itu tuh sedang terjadi perang antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Dan kakak-kakak Daud merupakan tentara dari bangsa Israel. Sedangkan bangsa Filistin memiliki satu jagoan bernama Goliat. Ia itu memiliki badan yang sangat besar dan tinggi, seperti raksasa. Nah, akhirnya Daud berangkat nih menuju medan perang. Lalu setelah Daud sampai, Daud nih melihat Goliat tuh menantang bangsa Israel agar mengirimkan prajurit jagoannya untuk melawan dia. Tapi prajurit Israel justru ketakutan dan gemetaran. Namun adik-adik, ternyata Daud tidak takut sama sekali. Ia justru berkata kepada Raja Saul bahwa ia akan melawan Goliat. Raja Saul terkejut, lalu ia menawarkan senjatanya kepada Daud. Tapi Daud menolaknya, karena ia yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Akhirnya, Daud mengambil 5 batu licin dari sungai, lalu membawa sebuah ketapel dan pergi mendatangi Goliat. Memangnya aku ini apa? Kenapa kalian justru membawa anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku? Kata Goliat mengejek. Kalian memang datang melawanku membawa pedang dan tombak. Tetapi aku datang melawan kalian dengan nama Tuhanku, kata Daud. Lalu Daud memasang batu licin ke ketapelnya. Ia mengayunkan ketapel dan tok! Terkenalah batu licin itu ke dahi Goliat. Lalu jatuhlah Goliat tersungkur ke tanah dan meninggallah Goliat. Bangsa Israel bersorak bahagia karena mereka berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Dan tentu saja hal itu dapat terjadi karena pertolongan Tuhan. Jadi kakak mau ngingetin nih sama adik-adik, gak boleh ngerasa takut ya. Karena ingat, Tuhan tuh selalu ada untuk menolong dan melindungi kita. Jadi adik-adik gak boleh tuh ngerasa takut. Oke? Oke, kalau gitu kakak tutup ceritanya. Sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya ya. Dah, see you again.